Ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah ini mempunyai nama yang banyak. Nama banyak itu menunjukkan betapa mulianya surat Al-Fatihah. Nama pertama, fal awwalu Fatihatul Kitab. Itu nama pertama. Summiyat bidzalikal ismi. Mengapa surat ini dinamakan Al-Fatihah? Li'annahu yuftatahu biha fil masahifi wat ta'lim. Karena surat Al-Fatihah itu selalu dibaca untuk pembukaan dalam tulisan Quran mushaf maupun dalam ta'lim. Kita ngajar, baca Fatihah dulu gitu ya. Dinamakan Al-Fatihah. Wal qira'atu fis shalah. Dan bacaan setiap sholat harus baca Al-Fatihah. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Waqila summiyat bidzalik li'annal hamda fatihatu kulli kalam ala ma sayati takriru. Ada lagi berpendapat bahwa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena pujian itu pasti adanya di permulaan kalam. Kalau kita mau pidato atau mau apa kan muji-muji dulu. Nah, itu artinya surat Alhamdu itu di awal Quran. Dah, waqila ada yang berpendapat li'annaha awwal suratin nazalat minas sama'i. Ada yang berpendapat Al-Fatihah itu surat pertama yang turun dari langit. Al-Fatihah itu. Wathani nama kedua suratul Hamdi. Al-Fatihah nama suratul Hamdi. Suratul Hamd. Wassababu fihi anna awwalaha lafzu alhamdu. Kenapa namakan suratul Hamd? Karena awalnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Watsalitsu nama ketiga Ummul Quran. Wassababu fihi wujuh. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Ada beberapa alasan. Al-awwalu anna ummas syai' asluh. Induknya sesuatu adalah asalnya. Induknya sesuatu itu pasti adalah asal atau pokoknya. Wal maqsudu min kullil Qur'an takriru umurin arba'ah. Yang terkandung dalam Al-Quran yang utama adalah 4 hal. Seluruh Quran itu isinya 4 hal. Apa itu? Al-ilahiyat, menerangkan teologi, wal ma'ad, hari akhirat, wan nubuwat, kenabian, wa itsbatul qada'i wal qadar, dan menetapkan prinsip qada qadar lillahi ta'ala. Faqauluhu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yadullu 'alal ilahiyat. 2 ayat ini menunjukkan ilahiyat. Bahwa kita atau bukannya kita, semua makhluk mempunyai ilah, yaitu Allah. Yang Allah itu adalah Rabbul Alamin. Maka ini menunjukkan Allah sebagai Ilahil Alamin wa Rabbul Alamin. Ilah itu disembah, kalau Rabb itu pencipta. Kalau ilah disembah, sesembahan. Kalau Rabb itu ciptaannya. Wa qauluhu maliki yaumiddin yadullu al ma'ad. Ayat maliki yaumiddin menunjukkan hari kiamat. Maknanya apa? Maknanya apa? Yang memiliki hari pembalasan. Sudah saya terangkan. Ad-din di sini maknanya pembalasan. Jaza yaumil jaza. Saya ulangi lagi kalau lupa. Lafal dana kalau muta'addi binafsih. Apa bahasa Indonesia muta'addi binafsih? Bahasa Indonesia apa? Muta'addi binafsih itu. Transitif dengan sendirinya. Danahu yadinuhu. Maknanya jazahu. Membalas. Si A membalas B. Jaza. Allah membalas makhluknya. Ini yang berjaza. Kalau muta'addi dengan lam. Danalahu atau ila. Zaid tunduk pada Amr. Ahmad tunduk pada Abu Bakar.
Itu pakainya lam ya. Dana lahu. Dana Zaidun li Abi Bakar. Pakainya lam. Tunduk maknanya. Bukan membalas, bukan. Yang ketiga, muta'addi bil ba. Dana bihi. Maknanya? Ayo kemarin sudah diterangkan. Apa maknanya? Salah. Tamassaka. Dana Zaidun bil Islam ay. Tamassaka Zaidun bil. Berpegang teguh. Kalau ba itu. Saya berpegang pada prinsip ini. Saya adinu bihadal amr, bihadal mabda. Pakainya ba. Jadi kalau saya adinu lahu, saya tunduk. Kalau adinuhu, saya balas. Ditulis ya. Wa qawlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadullu ala nafyil jabri wal qadar. Ini menunjukkan, mengandung makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengcounter akidah Jabariyah dan akidah Qadariyah. Jabariyah fatalism. Semua dari Tuhan, manusia itu cuma wayang. Jadi Islam atau kafir, soleh atau dia tukang maksiat, takdir Gusti, ndasmu. Masa maksiat hanya Gusti Allah. Ya, gimana sudah takdir Allah, saya udah jadi orang begini, saya udah takdir Allah. Atau Qadariyah, semua perbuatan manusia dari manusia. Baik buruk dari saya. Itu namanya Qadariyah. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Wa ala itsbati annal kulla biqada'il qadari. Dan menetapkan ayat ini bahwa semua dengan qada Allah, tapi harus kita ikhtiar. Ada tanggung jawab, ada responsibility dari kita manusia. Tidak hanya Allah saja, kita pun bertanggung jawab. Ketika kita banting gelas, ya saya yang banting. Saya harus mengganti gelas yang saya banting. Tanggung jawab saya. Ketika saya membunuh orang, ya saya yang bunuh. Saya dosa. Ada konsekuensinya. Ada jaza al-mas'uliyat wal jaza responsibility. Dan sanksi. Masa kalau saya bunuh orang, ini Allah yang bunuh ini. Bukan saya lu ya. Saya bunuh kamu. Ini Allah yang bunuh, bukan saya. Atau semua dari saya. Yang bunuh saya. Jangan nyambut nyawa saya. Juga salah. Nyambut nyawa Allah. Nyambut nyawa Israel. Saya hanya bertindak menusukkan pisau ke orang itu. Dengannya madzhab ahli sunnah wal. Ketika saya ngangkat gelas itu saya. Banting. Pecah. Allah yang pecah. Dulu. Ketika saya menusuk. Atau ketika saya nembak saya pistol si A. Mati. Yang nembak saya. Yang menarik pistolnya ini pelatutnya saya. Tapi yang nyebut nyawa. Itu namanya. Nazariyatil kasab. Teori kasabnya Imam Asy'ari. Sehingga kita ini punya tanggung jawab. Yang baik dinilai dengan baik. Dibalas dengan baik. Kalau kita jadi dibalas dengan siksaan. Tanggung jawab. Tapi semuanya dari Allah memang. Saya punya tenaga banting gelas dari Allah. Tenaga saya. Saya punya tenaga banting gelas dari Allah. Ya ketika melakukan banting gelas, saya yang banting. Wa qalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yadullu aidan 'ala itsbati qada'illahi wa qadari wa 'ala nubuwat. Ayat ihdinas siratal mustaqim sampai terus selesai. Itu menunjukkan qadallah wa qadarihi dan juga menunjuk dalil sebagai menetapkan adanya kenabian. Adanya apa? Kenabian. Wa sayati syarhu hadhil ma'ani bil istiqsa. Nanti akan saya terangkan dengan mendalam nanti. Walamma kana al-maqsudul a'zam min al-Qur'ani hadhil matalibil arba'ati. Hadhil matalibal ya arba'ata. Maka ketika maksud yang paling utama dari Quran adalah 4 hal ini, ilahiyat, apalagi tadi, ma'ad, nubuwat, itsbatul qadar, wa kanat hadhihi suratu mustamilatan 'alaiha, sehingga surat Fatihah itu mengandung 4-4-nya, luqibat bi ummil Quran. Maka surat Fatihah dinamakan Ummul Quran.
Kalau sudah mengandung isi semua Al-Quran. Itu sebab pertama. As-sababu tsani li hadzal ism. Sebab kedua. Anna hasila jami'ul kutubil ilahiyyati yarju ila umur thalatha. Kesimpulan dari semua kitab yang diturunkan dari Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu 3. 1, immas-sana 'ala Allah bil lisan, yaitu memuji Allah dengan lisan, wa immal istighal bil khidmat wa ta'ah, dan kita berbakti kepada Allah dengan ibadah. Tujuannya itu semua kitab suci itu. Wa imma talabul mukasyafati wal musyahadat. Yang ketiga, puncaknya semua kitab suci diturunkan itu apa? Agar kita dapat musyahadah qalbiyah ala Allah atau billah. Kita harus ma'rifat kepada, itu sudah kitab suci. Semua kitab itu. Faqaulu alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kulluhu tana'un ala Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muji Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, sifat yang positif. Muji Allah itu. Maliki yaumiddin. Muji Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighalun bil khidmati wal ubudiyah. Ayat ini menunjukkan kita konsekuensi setelah memuji Allah, kita beribadah kepada Allah. Illa annal ibtida'a waqa'a biqul iyyaka na'bud. Kenapa iyyaka na'budu dulu? Enggak iyyaka nasta'in dulu. Kenapa iyyaka na'budu dulu? Ibadah baru minta tolong. Kenapa? Isyaratun ilal jiddi wal ijtihad fil ubudiyah. Agar kita beribadah dengan sungguh. Jadi kalau iyyaka na'budu ibadahnya ecek-ecek ya bohong. Kalau kita bunyi iyyaka na'budu tapi tidak ibadah tidak rajin, itu bohong. Mengapa na'budu dulu kan? Baru nasta'in, minta tolong, ibadah dulu. Supaya kita betul-betul bil jidd wal ijtihad fil ubudiyyah. Summa qala wa iyyaka nasta'in wa huwa isyaratun ila i'tirafil 'abdi bil 'azzi wal dhullati wal maskanah war ruju' ila Allah. Wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa hamba itu pengakuan dari hamba dari kita ini hamba Allah yang penuh dengan sifat lemah, rendah, hina, warruji Allah, dan juga mengandung arti kita kembali pulang kepada. Jadi luar biasa itu artinya. Iyyaka na'budu, itu konsekuensi dari kita memuji Allah. Kalau kita muji, ngapain kita gak menyembah? Kan tadi kita muji alhamdulillah alamin. Konsekuensinya kita taat menyembah kepada Allah. Tapi tidak sebatas ibadah saja. Mari kita kembali kepada Allah. Bukan hanya ibadah. Ayo kita pulang kepada Allah. Dengan rasa rendah, rasa hina, rasa tidak sombong lah. Yaitu wa iyyaka nasta'in. Paham betul? Hal tafamun. Wa ma qaluhu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim sudah puncak ini. Sudah puncak ini. Muji sudah. Ibadah sudah. Merasa rendah diri sudah. Ihdinas siratal mustaqim fahuwa talabul mukasyafati wal musyahadati wa anwa'i hidayah. Dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta pada Allah agar dibukakan tabir, mukasyafah, musyahadah, qalbiyah, agar kita betul-betul menyaksikan kebesaran Allah. Dibuka tabir agar kita bisa wusul kepada Allah. Wa anwa'il hidayah, dan semua hidayah apa saja. Iman, ihsan, ma'rifat, mahabbah. Jadi puncaknya adalah ihdinas siratal, yaitu minta apa? Minta mukasyafat. Kalau kamu jelek kayak gitu minta mukasyafat, insyaallah. Kalau ganteng nggak apa-apa, sudah jelek. Minta apa? Mukasyafat. Dibukakan tabir yang menghalangi antara kita dan Allah. Musyahadah. Diberi kita kemampuan menyaksikan keagungan Allah. Ya Allah. Hebat sekali. Orang kerangkeng padahal. As-sabab tsalits. Enggak, bercanda. Orang kerangkeng bisa jadi hebat bisa.
Lu kerangkeng itu lebih kota daripada ini yang tamu-tamu ini. Dari oke, wah lebih jauh lagi nih. Kalau kerangkeng masih ya, masih pinggir jalan masih. Hanya masuk aja. Pesisir. Sebab yang ketiga, litasmiyati hadis surati bi ummil kitab. Sebab yang ketiga, mengapa Al-Fatihah dinamakan ummul kitab? Annal maksuda min jami'il ulum. Semua ilmu itu, ilmu apa saja, maksudnya adalah, tujuan berilmu itu adalah imma ma'rifatu izzatir rububiyah, untuk mengetahui kemuliaannya Allah, wa au ma'rifatu dhillatil ubudiyah, mengetahui kerendahannya, kehinaannya, posisi ubudiyah. Semua ilmu itu, tujuannya itu yang paling pokok. Kita belajar ilmu tafsir, belajar ilmu kalam, belajar ilmu fikih. Apa sih maksudnya? Mengetahui izzatullah dan mengetahui zullatina. Wahaqiratina. Paham betul? Wahaqaratina. Kita ini apalah, kita ini apalah. Awwaluna nutfah wa akhiruna jifah. Wa ma fi butunina. Apa kodrat itu apa? Kodrat itu apa? Kotoran, kurang kasar, tai itu aja. Kita ini siapa? Nah, makanya semua ilmu itu tujuannya itu ingin mengenal Allah dengan segala kemuliaannya, dan kita tahu diri kita ini siapa? Hamba yang sangat hina dina. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya makhluk yang sangat lemah, yang hina dina, maka dia akan mengenal kebesaran Allah. Itu athar, bukan hadis athar. Imam siapa namanya? Lupa, aduh. Imam tabi'in yang mengatakan. Nah, dulu Sokrates juga mengatakan, i'arif nafsak ta'arif rabbak. Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhan. Itu Sokrates. Terjemah Arabnya, tapi entah bahasa Yunani kayak apa yang nggak tahu. Faqalu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin yadullu ala annahu huwal ilahul mustawli ala kulli ahwal dunya wal akhirah. 3 ayat ini, alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, menunjukkan bahwa hanya dialah Tuhan yang menguasai segala keadaan dunia dan akhirat. Summa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhir surah sampai waladhdallin yadullu ala dhillil ubudiyah. Jadi alhamdulillah sampai maliki yaumiddin menunjukkan kebesaran Allah, tapi kalau iyyaka na'budu sampai akhir menunjukkan kehinaannya hamba. Fa innahu yadullu ala anna al-'abda la yatimmu lahu syai' min al-a'mali adh-dhahirah wa la min al-kashafatil batin illa bi'i'anatillahi wa hidayatihi. Kita ini nggak mungkin mampu beramal zahir, mengamalkan perintah. Dan kita tidak mampu membangun spiritual, mukasyafah hidayah, kecuali dengan pertolongan. Paham betul? Ini bisa untuk ceramah, saudara-saudara. Oh, itu khutbah Jumat sudah berapa kali ini khutbah? Berapa kali khutbah ini sudah? Jamaah kaum muslimin, rahimakumullah. Dianggap batang apa? Rahimakumullah itu orang mati. Kalau di istilah Arabnya lu ya. Kaum muslim rahimakumullah itu dianggap bangke apa? Kalau Arabnya hafidhakumullah, a'azzakumullah, akramakumullah. Kalau rahimakumullah itu orang mati. Rahimahullah itu. As-sabab ar-rabi'. Mengapa dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Annal ulumal basyariyata imma ilmu dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa huwa ilmul usul wa imma ilmu ahkamillahi ta'ala wa takalifihi wa ilmul furu'. Mengapa Fatihah dinamakan Ummul Quran? Karena ilmunya manusia itu ada kalanya ilmu untuk mengetahui zatnya Allah, sifatnya dan pekerjaannya, itu ilmul usul. Ada kalanya, atau kalau fakultas usuluddin. Atau ilmu manusia ini belajar ilmu itu apa? Untuk mengetahui hukum-hukumnya Allah, syariat Allah lah. Syariat Allah dan takalifnya, perintah-perintahnya. Itu namanya ilmul furu'. Fakih itu ilmu furu'. Kalau ilmu kalam ilmul usul.
ilmu tauhid, ilmu usul. Kalau fikih ilmu furu', ilmu cabang. Misalnya ilmu tasfiyatil batin wa zuhuril anwarir ruhaniyah wal mukasyafatil ilahiyah. Atau tujuan ilmu itu adalah ilmu untuk membersihkan batin, mendohirkan nur ruhani, cahaya ruhani, dan mukasyafah ilahiyah. Kamu nomor 2 aja belum selesai, masa nomor 3? Belajar fikih aja belum selesai, masa mau nuril mukasyafah? Ya enggak apa-apa sih, ngaji enggak apa-apa, tapi pahapannya gitu ya. Syariah dulu paham, baru hakikat, arifat. Kalau langsung loncat, wah nanti ngaku wali nanti. Saya tadi malam jumpa Nabi Khidir, Masya Allah. Lewat depan saya pegang tangan. Itu kalau syariatnya belum penuh, tahu-tahu masuk ke rekod. Biasanya gitu biasanya. Syariatnya nggak ada, masih kosong, tiba-tiba ke rekod. Ngakunya sudah usul. Dari malam juga. Malaikat datang semua ke rumah saya. Nah, kalau syariat saja, tanpa dilengkapi dengan ilmu batin, nanti galak, jumud nanti, haram. Haram. Pakai celana haram. Nyukur jenggot haram. Terlalu pegang syariat, dohirnya syariat. Terlalu pegang dengan dohirnya syariat. Nyukur jenggot haram. Sarungnya sampai ke bawah haram. Wal maksudu minal Qur'ani bayanu hadil anwa'i thalatha. Tujuan dari Quran itu semuanya menjelaskan 3 hal tadi. Ilmu usul, ilmu furu', ilmu batin. Udah, Quran itu tujuan 3 itu. Ilmu usul, yaitu tauhid pada dasarnya. Ilmu furu', fikih. Ilmu batin, tasawuf. Wa hadhihi suratul karimatu mustamilatun ala taqrir hadhil matalib ats-tsalatsati ala akmal wujuh. Surat Al-Fatihah ini sudah mengandung 3 hal itu. Ya usul, ya furu', ya tasfiyatul batin. Udah. Coba gimana penjelasannya? Faqaulu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin isyaratun ila ilmil usul. 3 ayat ini menetapkan ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu ma'rifatu dzatillah wa sifatihi wa af'alihi. 3 ayat itu sudah. Lianna dalla ala wujudihi wujudu makhluqati. Karena dalil, fakta, tanda, bukti Allah itu ada adalah bukti adalah alamin. Sudah kena itu, sudah kena. Kita mengatakan alhamdulillah, kita sudah tauhid. Kalau sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita sudah mengakui bahwa alam semesta ini adalah khalaqahullah. La khaliqa siwah. Enggak ada, tidak diciptakan oleh siapa-siapa, hanya Allah yang menciptakan alam ini. Faqaulu rabbil alamin yajri majrul isyara ila an la sabila ila ma'rifati wujudi illa bikaun rabban lil alamin. Kalimah rabbil alamin itu menunjukkan bahwa isyarat bahwa tidak ada jalan untuk menuju ma'rifat kepada wujudnya Allah kecuali dengan Rabbul Alamin. Kecuali kita tahu bahwa Allah itu Rabbul. Ayo mau jalan apa lagi? Kita ingin mengenal Allah. Mau jalan apa? Satu jalan adalah kita tahu bahwa Allah itu Rabbul. Tidak, itu selesai. Jalannya cuma itu. Kalau kita ingin kenal Allah, satu-satunya jalan adalah kita tahu Allah itu pencipta alam semesta ini. Dah, selesai. Wa qul alhamdulillah, wa qul alhamdulillah isyarah ila kauni mustahiqul hamdi. Kalimat alhamdulillah isyarat bahwa Allah itu sangat berhak dipuji. Wala yakunu mustahiqqan lil hamdi illa idza kana qadiran 'alal mumkinat, aliman bikul ma'lumat. Tidak sekali-kali Allah itu berhak dipuji karena yang dipuji itu hanyalah Dia yang sangat berkuasa terhadap alam semesta ini dan mengetahui dengan segala yang diketahuinya. Hanya Allah. Hanya Allah. Siapapun nggak ada orang bisa mengetahui segalanya. Dokter pun sampai sekarang belum selesai. Ilmu kedokteran belum selesai membahas tubuh kita ini. Masih ada yang terus diselidikin. Saraf-saraf. Kalau orang kegemukan zaman dulu, zaman
10 tahun yang lalu, dokter ketika akan nyedot lemak itu, tanda tangan dulu. Karena banyak gagalnya, pendarahan, banyak gagalnya. Sekarang ya Allah pakai laser. Orang kegemukan sedot, enggak apa-apa. Setelah di laser selesai, bangun sudah. Cuma paling ini di rumah sakit 2 hari paling. Selesai. Ilmu kedokteran terus maju terus. Sementara yang enggak. Pakai operasi biasa, banyak gagal. Banyak mati. Orang kegemukan ingin kurus, ingin seksi, banyak mati kalau dulu. Sekarang enggak. Ada laser. Jika tidak pendarahan. Ya banyak sekali lah. Summa wasafau binihayatir rahmah. Kemudian Allah mempunyai sifat sangat-sangat full. Memiliki wa huwa kaunuhu rahmanan rahiman. Itu Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Summa wasafau bikamal qudrah. Kemudian Allah memberi sifat dirinya sangat-sangat maksimal, full kekuasaannya. Wa huwa qauluhu maliki yaumid. Haitsu la yahmal amru madzumin. Haitsu la yuhmil. Haitsu la apa yuhmil? Yuhmil aja. Yuhmil. Siapa? Situ yuhmil apa yuhmil? Yuhmil. Haitsu la yuhmil amru madzumin. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dizalimi. Nanti di yaumiddin di sana akan ada pengadilan yang seadil adil. Orang yang tadinya dizalimi di dunia pasti akan dibenarkan, dibela, dibenangkan lah. Yang zalim pasti akan disiksa. Itu akan mendapat balasannya. Enggak seadil-adilnya, enggak ada yang bisa manipulasi. Itu di akhirat. Maliki yaumiddin. Bal yastawfi huququhum, yustawfa huququhum minadh dhalimin. Bahkan orang yang mazlum itu akan mendapatkan haknya dari yang menzoliminya. Tapi dengan begini kamu jangan lemah. Udah nanti di akhirat aja. Nanti di akhirat aja lah udah. Nanti surga dia itu neraka nantinya. Oh, jangan gitu. Sekarang juga harus berjuang melawan kezoliman. Kezoliman harus dilawan. Korupsi, intimidasi, manipulasi, penegak hukumnya tidak jujur, yang salah dibenarkan, yang disalahkan harus dilawan. Ya Allah, tidak akhirat aja lah. Wa inda hadza, sampai di sinilah tammal kalamu fi ma'rifati dzat was sifat. Sampai di 3 ayat ini selesailah membahas zat dan sifat. Wa huwa ilmul usul.